Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih rame dibahas soal ijazah palsu ya. Nah, saya lihat banyak juga argumen-argumen yang error berkeliaran. Di antaranya adalah ini. Pertama, penggugat harus tunjukkan dokumen asli. Nah, ini mungkin dari dalil bahwa si penggugat harus memberikan bukti-bukti gugatannya. Oke, betul. Tapi kalau yang digugat dokumen, yang namanya dokumen itu dokumen dipalsukan itu bisa ada aslinya, bisa juga nggak ada aslinya. Jadi bisa bisa juga dibuat-buat. Jadi nggak dokumen tuh nggak selalu harus ada aslinya. Jadi bisa juga dibuat. Contohnya orang uang palsu pun belum tentu uang palsu itu ada seri uang aslinya. Tapi karangan si pembuat. Yang kedua, kok baru sekarang digugat? Nah, kalau yang digugat dokumen, namanya dokumen itu dianggap valid sampai ada yang menggugat. Sampai ada yang menggugat dan membuktikan bahwa itu tidak valid. Ya, begitu. Jadi kapanpun ya terserah, karena sekarang baru digugatnya ya sekarang. Lagi pula kan masa daluarsanya suatu kasus kan panjang tuh, apalagi perdata 9 tahun kalau nggak salah ya. Dan daluarsa itu tidak bersifat absolut selama nanti dibuktikan ada itikat tidak baik membuat dokumen itu, maka bisa digugat. Nah, yang ketiga mungkin ini tidak berhubungan dengan ini. Ada yang bilang ijazah tidak penting ya. Soal ijazah penting atau enggak, sebenarnya ini bukan fokus dari gugatan Pak Bambang ini. Sebenarnya common sense kita tahu lah ya, gugatan ini adalah untuk melihat ada unsur kebohongan atau tidak. Nah, kita harus ingat loh, kasusnya Clinton itu dulu, trigger kasus awalnya adalah perselingkuhan. Tapi yang membuat Clinton diimpis itu bukan karena itu. Justru setelah itu ada investigasi dan membuktikan bahwa Clinton itu berbohong, atau istilahnya perjuri. Dan perjuri di Amerika itu masuknya ke obstruction of justice, menghalangi eh, pengadilan, proses pengadilan gitu loh. Dan kita juga harus melihat kebohongan itu ya macam-macam. Kalau kebohongan harus dibedakan ya, kebohongan oleh pejabat publik, apalagi presiden kan pejabat publik nomor satu, dengan kebohongan rakyat biasa ya beda lah. Di Amerika juga mungkin ada ribuan nama Clinton, pernah selingkuh mungkin, pernah juga berbohong, tapi tidak sampai dikasuskan. Nah, ini kan presiden, makanya Clinton itu dulu diimpis bukan semata-mata karena perselingkuhan, tapi karena perjuri atau berbohong di bawah sumpah, itu istilahnya ya. Karena banyak ahli hukum di Amerika mengatakan bahwa kalau perselingkuhan itu adalah private, bukan termasuk sesuatu yang membahayakan negara. Jadi dia bukan termasuk impeachable act gitu loh. Karena impeachable act itu biasanya pengkhianatan, bribing atau termasuk korupsi, atau juga high crime dan misdemeanor istilahnya. Nah, orang bingung apakah ini perselingkuhan masuk ke high crime dan misdemeanor. Banyak yang bilang tidak, tapi setelah itu kan ada investigasi oleh Kenneth Starr dulu ya, kalau Clinton ini berbohong. Nah, berbohongnya ini yang membuat akhirnya dilanjutkan ke impeachment. Nah, kita juga makanya harus mentreat berbeda lah antara berbohong oleh pejabat publik dengan rakyat biasa. Jadi kalau orang punya persepsi presiden berbohong itu kan ya harus direspon. Bagaimana cara responnya? Ya ikuti aja proses pengadilannya, jangan diintervensi atau dialih-alihkan, karena nanti persepsinya akan semakin ke arah makin parah lah istilahnya. Ya udah, ikuti aja prosesnya, berikan ijazah ke pengadilan, nanti pengadilan membuktikan, selesai, nggak perlu berlarut-larut dan muter-muter. Oke, kalau nggak salah kenapa takut? Nah, itu aja dasar kita.